dan jawab setelah Pak Doni selesai mempresentasikan materinya. Silakan Pak Doni. Oke, terima kasih Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu. Suara saya bisa didengar jelas ya? Jelas Oke, ya. kali ini saya mau mencoba memunculkan suatu ide lah ya, atau bukan ide, atau suatu topik sharing aja bagaimana mungkin selama ini kita sebagai pelaku desain landscape, sebagai seorang arsitek landscape ataupun sebagai perencana itu berada di dalam kursi yang aktif di dalam proses perencananya. Cuman sekali ini saya mau coba mengajak kita semua untuk melihat bagaimana karya-karya yang sudah ditampilkan oleh orang lain, gitu ya, yang pernah dikerjakan oleh orang lain untuk kita apresiasi bersama, bukan untuk dikritik, bukan untuk dibanding-bandingkan, tapi lebih kepada penghargaan bahwa itu adalah suatu proses kreatif, gitu, kira-kira. Nah, judulnya adalah apresiasi dan desain landscape sebagai pusaka budaya dunia. Saya selalu berpikir bahwa setiap karya yang punya nama, punya reputasi, punya dampak terhadap kehidupan manusia, walaupun itu baru muncul, gitu ya. Saya selalu menganggap bahwa ini adalah akan menjadi pusaka budaya dunia, gitu ya. Jadi mungkin sebelumnya kita masuk dulu kepada ininya, Oke, ada definisinya dulu deh. Saya rasa definisi tentang desain landscape banyak lah ya yang mencoba untuk memunculkan. Saya mau coba ngambil satu aja dari Anne van der Zanden dan Rodi tahun 2008. Ada suatu definisi yang saya rasa di situ ada suatu komplikasi yang cukup antara kata-kata kunci yaitu organisasi, kualitas ruang luar, tanaman dan struktur, ya, dan hubungannya dengan lingkungan alam yang menyenangkan dan bermanfaat. Jadi struktur di sini bisa dikatakan seperti tadi Rahman bilang, apakah itu bangunan, apakah itu struktur yang lainnya, misalnya apakah itu jembatan, apakah itu gazebo mungkin, atau benda-benda lainnya yang buatan manusia. Intinya adalah ada suatu kombinasi antara tanaman dan struktur yang punya sifat menyenangkan dan bermanfaat bagi manusia. Nah, berangkat dari sini, kita melihatnya adalah terjadi interaksi yang komplit, yang saling komplementer, tidak merasa satu lebih punya peranan dibanding yang lain, bahwa tanaman punya sifat nyawa dalam tanda kutip karena ada kehadiran struktur yang menyatakan situ ada kehadiran manusia, atau struktur juga dianggap sebagai akan lebih alami karena ada tanaman. Tidak melihat seperti itu, tapi adalah suatu interaksi yang sama besarnya lah. Nah, dari berangkat dari situ kita masuknya kepada sebenarnya apalagi yang kita lihat dengan pusaka budaya. Nah, pusaka budaya ini definisi mungkin udah saya campur-campur dari berbagai macam sumber. Jadi intinya adalah karya kreatif manusia yang berasal dari pikiran dan usahanya. Jadi budaya itu kan selalu berhubungan dengan pikiran dan usaha dan manusia, yang hasil kreasi tersebut seperti diberikan kepada kita, diwariskan kepada kita oleh pendahulu kita, tapi diteruskan kepada generasi masa depan. Jadi bukan hanya untuk kita yang hidup sekarang ini, tapi ini adalah juga harus diteruskan kepada masa depan. Nah, kalau dalam formalnya di dunia itu dikenal yang namanya pusaka budaya dunia itu di World Heritage Center, ya, di bawah UNESCO, dan dia yang melegitimasi dengan aturan-aturan tersendiri bagaimana yang dikatakan sebuah situs atau suatu benda
atau apapun yang karya dari budaya manusia itu menjadi bagian dari pusaka budaya dunia. Tapi kita mungkin agak menyimpang dari kriteria ini dulu, walaupun ada dasarnya menyentuh dari apa yang dikatakan oleh World Heritage Center dari UNESCO tersebut. Nah, sebenarnya apa aja kriteria pusaka budaya dunia itu? Nah, mungkin kita mencoba menyederhanakan sih. Kalau saya mencoba menyederhanakan, saya nggak mau terlalu ribet dengan definisi-definisi apapun. Tapi ada dua landasan yang suka saya pakai dalam menilai dalam tanda kutip atau mencari signifikansi dari sebuah karya budaya, khususnya dari desain lanskap itu ada dua, yaitu dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan dari World Heritage Center UNESCO sendiri. Masing-masing punya kriteria. Kalau di Indonesia jelas selalu ditunjukkan dia paling tidak dia punya umur di atas 50 tahun. Nah, kalau di atas 50 tahun itu berarti mungkin kalau sekarang tahun 2020, di tahun 70-an itu udah dianggap tua versi Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010. Jadi kalau kita sudah umurnya kepala 5, mungkin menurut Cagar Budaya kita sudah dianggap sebagai cagar budaya tuh. Jadi apakah ini suatu angka yang relevan atau tidak? Buat saya tidak terlalu menjadi masalah, karena yang penting kalau menurut saya di undang-undang ini adalah poin-poin berikutnya, yaitu ada arti sejarah, dia punya nilai budaya untuk kepentingan bangsa. Nah, ini yang mungkin dianggap penting oleh Republik Indonesia, bahwa dia harus punya nilai untuk kepentingan bangsa. Nah, sebenarnya dari UNESCO sendiri, UNESCO itu tidak terlalu spesifik membuat aturan bahwa usia mesti berapa, tapi dia ada yang namanya kriteria namanya Outstanding Universal Value, atau orang bilang OUV. Ini kalau nggak salah ada sekitar 6 atau 7 poin, saya agak lupa tepatnya berapa. Itu dibanding ada yang buat natural yang buat pusaka alam, pusaka budaya. Kan pusaka budaya dunia, ada pusaka alam yang milik dunia, jadi digabungkan. Tapi kriterianya paling banyak untuk di budaya. Nah, ini macam-macam kriterianya. Misalnya salah satunya apakah dia di desain atau menjadikan suatu masterpiece dari seorang arsitek yang punya nama besar dan lain sebagainya, seperti itu. Nah, ini dasar dari sini kita mungkin mencoba melihat sebenarnya bagaimana kriteria dari pusaka budaya dunia tersebut. Jadi kita mencoba lepas dari beberapa legitimasi aturan ini dulu. Nah, sebenarnya pertanyaan adalah kenapa sih perlu diapresiasi? Untuk apa? Seberapa penting dia diapresiasi? Kalau buat saya menjadi penting karena alasannya ini, bahwa ada nilai, ada pesan, ada identitas yang diwakili oleh si situs itu atau si properti itu atau si objek itu. Mungkin saya akan bicara desain lanskapnya, saya ganti menjadi dengan objek lah ya, biar gampang. Bahwa si objek itu memiliki nilai-nilai yang tidak ada di tempat lain. Misalnya dia identitas kelompok sosial, dia menjadi media pemahaman untuk keragaman manusia, ada nilai-nilai keperdamaian di situ, dan satu lagi ada dia sebagai sumber pengembangan ekonomi, biasanya kaitannya dengan tourism, dan yang paling penting adalah sebenarnya dia hampir semua objek pusaka budaya itu rentan terhadap kerusakan. Wajar, karena umurnya rata-rata sudah relatif sangat lama, sehingga kerusakan itu mulai muncul, akan ada secara alami, atau mungkin dia menjadi dalam bahaya kerusakan oleh tangan manusia sendiri. Gitu. Nah, ini yang juga harus kita lakukan perlindungan. Nah, intinya adalah desain lanskap adalah suatu karya budaya yang syarat dengan nilai-nilai bagi manusia. Nilai bisa macam-macam. Intinya adalah dia memberikan suatu memberikan suatu warna kepada kehidupan manusia yang nggak cuma seperti mesin lah. Intinya dia sebagai karya budaya. Nah, buat kita yang sering jalan-jalan, yang sering traveling, sering istilahnya
piknik atau apapun namanya, ini secara nggak langsung kita sebagai penikmat karya-karya ini, dan secara nggak langsung kita menyadari ada nilai-nilai tersebut, mungkin tidak tahu bagaimana, atau belum tahu dan mesti gimana cara mengapresiasinya. Nah, nilai apa sih? Nah, saya mencoba, ini definisi-definisi, saya nggak mau coba terlalu teoretik, ini adalah definisi kategori-kategori yang saya coba bikin sendiri, yang saya rasakan sendiri. Jadi karena ini sharing session, saya nggak mau terlalu teoretik. Jadi ada nilai seni atau estetika atau artistik di dalam tiap karya desain lanskap. Seperti contoh di sini ada yang sebegitu megahnya cara versi Garden Versailles di Prancis ya, dengan desain yang seperti itu, yang rapi, yang formal, atau mungkin yang sederhana muncul seperti di Maya Ubud gitu ya. Walaupun ini relatif baru, tapi kalau secara kita lihat desain lanskap itu dia punya nilai seni, nilai artistik. Dan ini hanya sekedar contoh yang pasti teman-teman sudah pernah merasakan nilai-nilai ini dalam setiap suatu karya desain lanskap. Dan berikutnya adalah nilai teknologi. Nah, nilai teknologi ini mungkin kita melihatnya teknologi apa di dalam suatu desain lanskap. Secara umum, kalau kita melihat bahwa setiap perjalanan budaya itu selalu dibarengi dengan perkembangan teknologi. Contohnya misalnya di Garden Generalife di Granada ini yang seperti foto di sebelah kiri. Itu kalau kita lihat ada suatu teknologi yang kalau kita lihat pada zamannya, ini sekitar 400-an tahun yang lalu, bagaimana mereka bisa bikin suatu sistem plumbing, sistem pompa untuk memuncratkan air dengan sebegitu indahnya, dengan level tinggi yang sama pada masa itu gitu loh. Dulu belum ada pompa, belum ada listrik. Tapi bagaimana mereka melakukan itu? Sekarang kalau nggak salah itu sudah diganti dengan pompa, mungkin beberapa sudah diganti pompa. Waktu saya ke sana juga saya lihat sudah ada beberapa bagian-bagian yang ada instalasi untuk pompanya, tapi mungkin beberapa tempat masih ada yang orisinil lah. Dan ini ada suatu karya teknologi. Terus kita lompat ke sekian ratus tahun berikutnya yang baru-baru aja seperti kayak di Supporter di Garden by the Bay. Ini mungkin kalau kita pakai kata kriteria yang dikeluarin sama Undang-Undang Cagar Budaya dan World Heritage Center, mungkin ini belum masuk, tapi ini bisa jadi menjadi suatu pusaka budaya nanti yang sekitar 30-40 tahun lagi dia menjadi suatu warisan kepada dunia, bahwa ternyata orang bisa bikin pohon-pohonan yang artificial tapi kok seperti sifatnya seperti kayak pohon beneran, seperti yang dilakukan di Super Trees di Gardens by the Bay. Dan juga mungkin kalau kita lihat di Gardens by the Bay ada saya lupa namanya itu, yang kayak ruangan seperti dome itu yang dia membuat suatu iklim microclimate yang khusus untuk di dalamnya supaya bisa merekayasa iklim di tempat aslinya. Itu kan juga suatu nilai teknologi yang ditawarkan oleh sebuah desain lanskap. Nah, berikutnya adalah nilai adat dan budaya. Mungkin ini keseharian kita lah, buat orang yang tinggal di kota, mungkin juga nilai budaya tertentu, happening art yang ada di dalam lanskap kota, atau mungkin yang menggunakan feature natural seperti terasering yang ada di Bali untuk sawah misalnya, sampai bahkan subak pun menjadi dinobatkan sebagai warisan budaya dunia gitu sekitar beberapa tahun yang lalu, belum lama ini, sebelum sawah lunto. Jadi ini adalah suatu nilai budaya yang terintegrasi terhadap pada desain lanskap. Selalu ada unsur manusia dan unsur alam di situ. Nah, berikutnya lagi yang mungkin agak ditinggalkan orang karena mungkin agak berat adalah nilai filsafat atau nilai ide. Ini ada suatu desain lanskap yang saya suka banget, dan sayangnya saya belum sempat ke sana, someday I will be there. Itu tentang bagaimana seorang arsitek besar saat ini, arsitek kontemporer saat ini, seperti di Jewish Museum ini di Berlin oleh Daniel Libeskind, yang membuat suatu pola desain, walaupun ini ada desain bangunannya, tapi sebenarnya dia menyusun messing dan taman itu punya makna dan punya filsafat ide tertentu tentang bagaimana kondisi kehidupan orang Yahudi di Jerman saat itu, atau mungkin juga yang sebelah sebelah kanan yang didesain oleh Peter Eisenman, sama-sama di Jerman, tentang Museum Holocaust, masih tentang kebiadaban Nazi
Jerman terhadap orang Yahudi gitu loh. Yang cuma sekedar blok-blok massa seperti ini, tapi kok dia bisa menjadi suatu desain yang bisa dihormati oleh seluruh dunia kalau nggak berdasarkan ide-ide yang kuat seperti itu. Dan